Halo Okamis, selamat datang di Laptalk Okem Komunikasi Indonesia. Aku Songga Devi dan ini adalah Laptalk perdana di tahun 2023. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan aku juga berharap semoga kita semua bisa selalu sehat dan juga bahagia sampai nanti di penghujung tahun. Nah, Laptalk ini akan banyak ngobrolin soal public relations. Jadi bagi kamu yang mungkin kepo atau penasaran soal ke-PR-an itu seperti apa, mungkin kamu lagi ada di semester 1, semester awal-awal kuliah, mau terjun di PR atau komunikasi. Terus mungkin kamu juga lagi sibuk-sibuknya nih, lagi interview kerja, pengen nyebur ke PR itu seperti apa dan pengen merecall semuanya. Langsung aja jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Okem Komunikasi Indonesia. Dan jangan lupa kita juga aktif di media sosial. Jelas aja cek detailnya di description box di bawah ini. Nah, seperti yang tadi udah aku kasih tahu nih ya, kalau kita bakalan ngobrol-ngobrol soal PR. Hari ini aku kepengen ngobrolin sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di episode 2 sebelumnya itu banyak ngomongin soal PR itu apa, the basic thing that you need to know about public relations. Terus juga di episode kedua ngobrolin banyak soal PR campaign, gimana caranya bisa ngebuat campaign itu efektif, berdampak dan juga sustain. Nah kali ini aku pengen ngobrolin sedikit yang berbeda dari sebelumnya, karena ini juga lagi awal tahun ya. Tapi aku gak sendirian karena hari ini aku ditemenin sama 2 cowok-cowok kece yang jadi narasumber aku hari ini ngobrol-ngobrol bareng. Ini dia our senior partner dan COO kita Mas Septa Perdana dan juga one of our consultant at Okem, Mas Fauzan Agitama. Selamat datang. Halo. Thank you. Apa kabar nih? Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir lagi di Laptalk Okem. Kabar baik. Terima kasih sudah menginvite kami kembali. Iya, sehat-sehat selalu. Semoga kita semua selalu diberkahi ya. Amin. Sebelum aku membahas daging dari obrolan kita hari ini, aku pengen tahu nih kalau Mas Fauzan sama Septa, tahun 2022, menurut kalian berdua kesannya gimana sih? Apakah sepanjang tahun 2022 itu full senyum atau it was a challenging year atau gimana nih? Mungkin Mas Septa dulu, yang tua dulu. Yang tua dulu. Oke, boleh. 2022 memang tahun yang cukup unik ya buat praktisi communications in general. Nggak cuma spesifik PR, tapi buat pelaku di digital communications, di marketing, bahkan advertising. Karena 2022 menjadi tahun bangkitnya kembali berbagai macam campaign-campaign yang tidak hanya dilakukan online, tapi udah hybrid ya, online and offline. Mungkin sebelum pandemi itu suatu hal yang wajar gitu, tapi karena adanya pandemi kita ditantang untuk berpikir out of the box lagi kan. Nah hasil dari pemikiran out of the box itu, eksperimental yang terjadi selama pandemi itu kemudian dibawa di carry over ke 2022 yang dikawinkan dengan kegiatan-kegiatan offline, sehingga kita banyak melihat 2022 ini banyak kegiatan-kegiatan yang wah kok keren banget gitu, suatu hal yang baru yang nggak terpikirkan mungkin dari sebelumnya. Dan itu juga menyebabkan banyaknya brand atau perusahaan tuh harus berpikir lebih kreatif lagi dan lebih kritis lagi supaya bisa stand out from the competition gitu. Itu singkatnya dari saya. Berarti perpaduan offline online itu yang membuat PR harus beradaptasi dengan itu ya. Kalau Mas Fauzan gimana nih 2022 melihatnya? Kalau dari saya sendiri sih ya, melihat dari 2021 ke 2022 itu ada cukup perbedaan yang bisa dibilang agak lebar gitu ya gapnya. Karena kan di 2021 itu kita masih hampir menjalankan setiap kegiatan komunikasi gitu ya. Baik itu mungkin PR ataupun yang non PR, itu rata-rata itu dilakukan secara daring gitu ya atau online. Tapi ketika menuju 2022 udah banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan nggak cuma hanya daring, tapi mungkin masih ada yang dilakukan secara hybrid, tapi udah mulai banyak nih yang berani untuk kita bisa nih bikin offline nih. Tapi mungkin karena selama berapa tuh ya, hampir 2 tahun kita melakukan online gitu ya, jadi ketika mau melakukan offline lagi tuh ada banyak dari kita yang mungkin kagok nih, mungkin harus ada banyak detail-detail yang perlu kita checklist lagi nih, sehingga ketika kita eksekusi kita tuh bisa menjalankannya secara lancar gitu. Cuma memang di awal bagi mereka-mereka yang tadinya selama 2 tahun terakhir itu banyak melakukan online dan habis itu melakukan offline di tahun 2022-nya, pasti ya banyak dari kita yang masih ngeraba-raba
gimana nih caranya eksekusi kegiatan bisa berjalan dengan lancar, efektif dan juga efisien. Karena kan pasti dari segi biaya pun ada perbedaan tuh, ya kan. Yang tadinya mungkin bisa dilakukan secara hybrid sehingga bisa cost efisien, ternyata pas offline perlu apa lagi ya yang mungkin bisa kita cut tapi hasilnya juga maksimal, atau mungkin jika ingin dilakukan benar-benar secara maksimal perlu cost atau budget seberapa besar sih sehingga apa yang ingin kita sampaikan tuh bisa didengar oleh target audiens kita. Oke, kalau di tahun 2022 nih ya, kita mulai masuk ke bahasan kita. Kalau di tahun 2022 itu kan pasti walaupun keadaan yang tadi ya kayak yang online juga, terus kemudian offline mulai jalan, itu banyak program PR campaign itu yang mulai jalan juga gitu untuk kedua hal itu, dalam kedua hal itu. Nah, kalau di tahun itu, menurut Mas Septa sama Mas Fauzan juga, ada nggak sih PR campaign yang favorit gitu, yang berkesan banget? Yang sampai sekarang masih, aduh kok bisa gitu ya mikirnya gitu. Ada nggak? Mungkin Mas Fauzan dulu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ada 2 campaign gitu ya. Pertama, campaign yang mungkin saya jalani, dan satu lagi adalah campaign yang mungkin orang lain jalani gitu ya. Cuma benang merahnya sih kedua campaign ini menurut saya sama gitu ya, tujuannya sama, purpose-nya sama. Yang satu itu adalah campaign-nya dari Multibintang Indonesia, Kadetos, di mana mereka itu ingin ngasih tahu nih ke banyak pihak, nggak cuma individu, tapi juga entitas dan juga pemangku kebijakan bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, yang berdampak besar ya toh jangan narasi-narasi aja. Yuk kita jalanin bareng-bareng. Dan itu ternyata dilakuin sama Multibintang Indonesia gitu, yang ternyata mereka nggak cuma hanya bicara aja, tapi mereka juga eksekusi. Ini loh, kita udah ngasih contoh apa yang udah kita lakukan, setidaknya untuk yang bisa kami lakukan lah gitu ya, untuk komunitas kami. Cuma kalau kita doang yang melakukan, tentu kan dampaknya tidak sebesar kalau kita lakukan secara bersama-sama. Nah, itulah tujuan dari Kadetos, yaitu si Multibintang Indonesia ini tuh ingin mengajak banyak pihak biar yuk kita jalani ini bareng-bareng, jangan hanya satu atau dua pihak aja. Karena kalau misalnya kita jalani bersama, tentu dampak yang dihasilkan nggak hanya untuk kita-kita aja nih, tapi juga untuk masyarakat luas. Dan di satu sisi, Unilever juga melakukan campaign yang mungkin bisa dibilang serupa, yaitu campaignnya itu tuh Every You Does Good Heroes. Gitu. Cuma kalau di Unilever ini lebih kayak ngajakin masyarakat atau konsumennya gitu ya, bahwa yuk kalau kita mau mengkonsumsi sesuatu atau membeli sesuatu, kita bisa mulai dengan produk-produk yang mungkin mengedepankan hal-hal berkaitan dengan keberlanjutan. Gitu. Misalkan kan sekarang udah banyak banget ya Gen Z atau milenial yang udah mulai melek nih bahwa kalau gue mau beli makanan, kira-kira kemasannya tuh mungkin yang sebisa mungkin ramah lingkungan, jangan yang sekali pakai gitu kan. Kalau misalkan mau beli barang perawatan tubuh, kalau bisa yang mungkin bahannya itu tidak, kalau misalkan nanti terbuang di lingkungan, itu tidak merusak lingkungan tersebut. Seperti itu sih. Jadi menurut saya itu menjadi salah satu hal yang bisa dibilang banyak dibicarakan orang, tapi nggak banyak pihak bisa atau berani melakukan hal tersebut. Oke, keren. Kalau Mas Septa, apa nih yang membekas sampai sekarang? Tadi gue juga mau bahas soal campaign sustainability, tapi udah dibahas duluan tadi sama Fauzan. Tapi it's true, belakangan ini memang isu sustainability itu jadi suatu topik yang sangat diangkat oleh berbagai macam perusahaan ya, industry players, dan juga oleh pemerintah kita sendiri ya. Kayak kemarin G20 gitu kan yang fokusnya di clean energy misalnya ya. Nah, tapi kan udah dibahas sustainability, gue mau bahas yang lain deh kalau gitu campaignnya. Ini campaignnya mungkin lebih ke arah marketingnya, on marketing side of things lah gitu. Nah, kalau gue campaign favorit 2022 contohnya adalah campaignnya Oreo nih. Nah, kita tahu campaignnya Oreo bersama Blackpink ya gitu. Ini terlepas dari banyaknya penggemar Blackpink di Apakah Bapak juga? termasuk. Tapi kenapa gue bilang itu keren? Karena satu, Oreo itu brand yang udah lama banget kan. Dari zaman gue kecil, kalau waktu itu gue masih kecil, mungkin kalian belum lahir gitu. Kita udah tahu Oreo diputar, dijilat, dicelupin. Bener ya urutannya? Bener. Ya kan? Itu terus sampai sekarang gitu, sampai anak gue ada 2,
masih tuh kayak gitu. Terus Oreo juga apa brand yang masih banyak melekat itu untuk lebih ke arah yang segmen yang lebih muda gitu. Karena artinya mereka perlu regenerasi supaya tidak terlihat sebagai brandnya orang dulu atau brand yang udah agak tua. Sama kayak Coca-Cola, dia regenerasi supaya terlihat tetap youth, tetap fresh gitu kan. Nah, Oreo gue ngerasa melakukan ini dengan kampanye Blackpink karena audiensnya Blackpink juga pasti segmennya banyak yang masih kategori youth ya, meskipun mungkin kalau secara usia cukup ini ya, rentang usia cukup luas, tapi erat kaitan dengan youth gitu. Dan itu bertepatan dengan comebacknya si Blackpink untuk konser lagi gitu ya, pasca pandemi kan, dia world tour, terus dia mempromosikan album barunya, terus lagi hype-nya tinggi lagi, banyak yang dulunya bukan penggemar Blackpink menjadi penggemar Blackpink gitu kan. Nah, terus masuklah Oreo dengan kampanye itu. Jadi dia mencoba untuk menarik relevansi antara si brandnya dengan segmen audience ini gitu. Dan eksekusi juga cukup menarik gitu. Itu menurut saya contohnya. Nah, kalau misalkan ini kan tadi kita udah ngobrolin campaign yang favorit gitu, yang pastinya berhasil ya berarti. Nah, kalau di tahun 2022 ada nggak sih krisis yang yang pasti ada sih ya, krisis setiap perusahaan, brand, corporate gitu pasti ada lah krisis di tahun 2022. Nah, menurut kalian berdua nih ya, sebenarnya faktor paling umum apa yang biasanya men-trigger krisis itu terjadi? Kalau dibilang faktor yang bisa menyebabkan krisis itu sebetulnya banyak banget faktornya ya, penyebabnya. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman juga adalah yang namanya krisis itu pasti human made. Pasti ada keterlibatan manusia di dalamnya. Artinya bisa dicegah gitu. Nah, seringkali krisis itu terjadi karena langkah-langkah pencegahannya ini either tidak ada, kurang, atau tidak dilakukan dengan baik ya, mulai dari SOP perusahaan yang mungkin diabaikan, atau SOP yang tidak ada nih sebelumnya nih untuk menanggapi customer atau tata cara untuk approval sebuah campaign atau creativity sampai itu bisa keluar ke publik kan kita juga dengar beberapa creative campaign yang akhirnya backfire kayak gitu ya. Nah, itu saya yakin kalau ada SOP dan sistem approval yang tepat itu bisa dihindari gitu. Dan orang-orang yang menjalankan atau yang menggawangi SOP itu juga tentunya harus orang-orang yang qualified, karena banyak yang SOP itu mungkin ada tapi tidak diawasi dengan baik dan orang yang qualified nggak ngegawangin SOP itu akhirnya bablas gitu. Nah, namanya krisis itu kan bisa karena adanya kecelakaan, karena adanya campaign tadi yang failed campaign yang backfire, atau salah ngomong, salah copywriting, salah dari segi desain. Terus juga bisa terjadi karena penurunan sales, terjadilah financial crisis dan seterusnya. Nah, jadi tergantung nih jenis krisisnya apa, dan pastikan selalu ada SOP yang mendasari semua kegiatan operasional perusahaan. Kalau itu kalau itu dipenuhi ya dan dijalankan dengan baik, seharusnya krisis itu bisa sangat dihindari. Mas Fauzan mungkin ada tambahan? Benar banget yang dibilang oleh bos saya ini ya, Mas Septa ini emang. Bos saya juga. Karena kalau kita ngomongin masalah PR crisis ya, itu contohnya ada banyak banget penyebabnya. Kalau yang gampangnya mungkin buat teman-teman biar lebih mudah gitu ya, bisa karena ada publikasi negatif dari media, atau ada kecelakaan kerja yang mana itu menjadi salah satu penyebabnya. Terus juga bisa jadi karena ada skandal, bisa jadi juga mungkin di internal karyawan tersebut ada yang melakukan kekerasan, entah itu mungkin fisik atau mental atau mungkin verbal yang ternyata bocor ke publik. Yang mana kan kalau kita lihat sekarang kan banyak banget hal-hal bisa dengan mudah dibocorkan ke publik, khususnya lewat sosial media kan. Karena kan sosial media jadi salah satu media yang kita bisa anggap sulit nih disaringnya. Nah, apalagi yang tadi Mas Septu juga udah bilang bahwa biasanya PR crisis itu tuh ujung-ujungnya ya pasti karena penyebabnya manusia-manusia itu juga, karena tidak ada kehati-hatian. Yang mungkin bisa kita pelajari adalah berarti kalau kita ingin melakukan suatu hal, kita bisa pikirkan dulu nih dengan hati-hati, kira-kira kalau kita ngakuin A,
long term effect-nya tuh kayak gimana sih? Kalau kita ngelakuin B, kira-kira long term effect-nya tuh kayak gimana sih? Kayak gitu sih. Yang mungkin kalau tadi Mas Septa bilang, kalau SOP-nya udah bener, bukan otomatis ya, kemungkinan besar ketika kita eksekusi, itu akan berjalan aman-aman aja. Karena kita udah melakukan mitigasi resiko di awal. Gitu sih kalau dari saya. Saya nambahin sedikit boleh ya. Ini sekedar menambahkan tadi yang Fauzan bilang. Sekaligus meluruskan sedikit, tadi Fauzan bilang PR crisis. Nah, sebetulnya kalau menurut saya crisis is a crisis. Gitu. Kalau dibilang PR crisis, menurut saya itu terminologi yang kurang tepat. Karena kayak orang sakit aja, either lo sakit atau lo nggak sakit. Gitu, either lo krisis atau lo nggak krisis. Nah, tinggal jenisnya. Krisis memang banyak jenisnya ya. Kalau misalnya itu terjadi karena gangguan dari segi keuangannya, karena salesnya turun, it's a financial crisis. Gitu. Ada krisis yang terjadi karena adanya skandal, ada krisis yang terjadi karena kecelakaan dan sebagainya gitu. Nah, tapi orang banyak salah menyebutnya PR crisis. Padahal menurut saya there's no such thing as PR crisis karena PR adalah salah satu tool atau strategic function yang dipakai untuk menangani si krisis tersebut. Gitu. Nah, contoh kalau misalnya tadi Fauzan ngasih contoh ada bad review, bad conversation di social media, ada artikel yang negatif terhadap suatu brand. Automatically orang akan bilang itu PR crisis. Padahal kalau dibedah lagi, bisa terjadinya bad review, bisa terjadi bad conversation. Kenapa? Karena kalau di aplikasi, karena sistemnya down, sehingga muncullah bad publication. Ada campaign yang fail tadi, muncul bad publication. Produknya faulty, ya kan? Terus orang nge-review, terjadi bad publication, gitu. Walaupun banyak sekarang praktisi PR yang memang menggunakan term PR crisis. But for me personally, I think the term PR crisis is not accurate. Yang lebih tepat adalah crisis, karena PR salah satu tool atau function yang dipakai untuk menangani krisis tersebut. Tadi aku menyambung perkataannya Mas Fauzan bahwa media sosial itu sering dijadiin satu channel untuk perusahaan, brand atau apapun itu yang sedang mengalami krisis gitu. Nah, karena ya sekarang kita digital ya, kayak apa-apa sosmed gitu. Cuman kan setuju banget sih, informasi di dalam situ kan memang kita nggak bisa kontrol ya, karena ada yang memang belum terkonfirm, belum kredibel apa segala macam gitu. Nah, sebenarnya gimana sih sebagai seorang PR untuk menghadapi situasi itu gitu? Gimana harus bertindak untuk bisa menghadapi itu gitu menurut Mas Fauzan mungkin? Kalau dari aku sih ya, gini sih. Media sosial itu kan sulit untuk disaring gitu ya. Cuma menjadi salah satu cara yang paling mungkin bagi banyak orang gitu ya. Paling cara yang mudah lah untuk menyebarkan informasi. Tapi masalahnya adalah banyak banget brand atau mungkin korporat atau organisasi itu yang menganggap enteng si sosial media ini gitu. Bahwa dengan hanya mereka, yang penting klarifikasi, itu masalah kelar. Kenapa? Karena mereka itu kan bisa jadi ketika ingin menyampaikan suatu informasi yang kata mereka ini klarifikasi, bisa jadi itu berat sebelah, yang mana itu sangat-sangat tidak bijak. Apalagi kalau misalkan kan banyak banget nih ya, kalau misalnya ada pihak mau klarifikasi itu numpang ke channel YouTuber tertentu gitu, yang mana kita belum tahu nih apakah si YouTuber ini benar-benar bisa netral apa enggak. Karena seringkali kalau kita lihat kolom komennya gitu ya, ternyata atau cara dia berbicara ya kepada si tamu undangannya gitu ya, ini kok cenderung berat sebelah gitu. Apakah memang si orang ini itu cenderung berat sebelah atau hanya bersikap empati sama si tamu undangannya gitu kan. Namanya kan juga tamu gitu ya, berarti harus diperlakukan dengan baik. Tapi kalau misalnya karena ingin perlakuan si tamu yang lebih baik, tentu kita bisa bilang ini bukan langkah yang bijak gitu. Mungkin kita bisa memilih channel yang tepat lah, yang kita bisa anggap ini bisa dibilang sebagai sumber yang cukup netral nih untuk jadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita salah memilih channelnya gitu ya, kalau buat aku ya itu bisa berdampak tidak hanya reputasinya aja yang rusak gitu, tapi juga mungkin bisa orang-orang di sekitarnya itu dirugikan. Contoh misalkan aku punya skandal gitu ya, aku klarifikasi tapi ternyata berat sebelah gitu loh, istilahnya aku playing victim. Ternyata orang-orang menilai jadi ini playing victim nih, ternyata fakta-fakta yang dia sampaikan tuh tidak kredibel. Oke lah kalau misalnya aku doang yang dirugikan, tapi kan bukan tidak mungkin keluargaku, pasanganku, anak-anakku
mungkin sama para tetangga gitu ya, diomongin yang tidak-tidak. Itu adalah hal yang kita hindari gitu sih. Jadi kalau menurut aku sih pilih channel yang paling tepat dulu nih dan dipikirin matang-matang, kira-kira kalau ingin klarifikasi bener gak nih lewat channel ini gitu. Atau kalau misalkan ingin melibatkan pihak ketiga, kita harus tahu dulu nih pihak ketiga ini benar-benar bisa netral apa enggak nih. Kayak gitu sih kalau dari aku. Berarti plannya memang harus matang dan jauh ya. Kalau Mas Septa ada tambahan mungkin? Udah betul yang Fauzan bilang, pemilihan channelnya harus tepat banget. Jadi kita lihat dulu ini kasusnya seperti apa, terus kalau kita mau menanggulangi kasus ini objektifnya yang jelas seperti apa gitu. Social media memang paling sering digunakan sekarang karena paling cepat penyebarannya. Nah kalau untuk perusahaan atau brand yang memang produknya adalah B2C, kan end usernya langsung konsumen nih. Social media itu udah pasti harus dilibatkan untuk penanggulangan krisis ketika dia menyampaikan klarifikasi, menyampaikan update dan lain-lain. Tapi kita lihat juga purpose-nya. Kalau di social media itu kan langsung ke si consumersnya ya gitu. Nah tapi jangan lupa media juga penting karena kalau media lebih ada trust di situ. Social media penyebaran cepat tapi credibility-nya memang agak kurang. Karena kayak kuda busik aja kan, begitu nyebar makin kesana udah makin beda tuh message-nya kan, udah dibumbuin sana kemari gitu. Nah makanya kita perlu pilih channel dengan tepat. Dan kalau menurut saya meskipun brandnya itu B2C, tetap harus dua-duanya sih, channel itu dipakai social media juga dan media juga. Karena media itu kan ya yang itu saya bilang tadi yang lebih ada trust-nya, dan media sendiri mereka punya tanggung jawab kalau naikin berita memang sudah ada faktanya gitu kan, dan ada pernyataan resmi dari si brand tersebut gitu. Jadi orang nih konsumen meskipun melihat pertama kali di sosial media, dia browsing, terus dia lihat artikelnya dari media yang kredibel, ya dia bisa lebih lebih objektif dalam menyaring lah. Oh, ini informasinya seperti gini. Sementara kalau di sosial media yang domain gini ya. Itu memang kebijakan masing-masing juga gitu. Tapi betul sosial media salah satu channel yang sering banget dipakai. Nah, kalau brand yang B2B mungkin dilihat dulu nih sosial media tepat apa enggak, karena kan mungkin audiensnya nggak langsung personal consumers ya, tapi perusahaan. Mungkin kalau misalnya itu B2B yang lebih tepat bukan lewat sosial media, tapi dia kirim official letter ke para kliennya, ke para partnersnya gitu, perusahaan-perusahaan yang jadi customersnya mereka. Mereka bisa issue press release kalau memang dibutuhkan, tapi mungkin sosial media tidak terlalu, atau mungkin kalaupun sosial media di LinkedIn mungkin ya, tergantung dari kebutuhannya. Tapi again sosial media memang harus betul-betul hati-hati banget untuk dipakai, terutama ketika penanggulangan krisis. Tadi kan krisis udah, terus kayak favorite campaign juga udah. Nah sekarang kalau melihat nih ya di tahun 2023, menurut kalian prediksi tren PR tuh bukan kayak gimana? Itu prediksi kan biasanya zodiak, biasanya skor bola. Nah, PR juga perlu prediksi nih, gimana kalau misalnya Mas Septa melihatnya? Tahun ini apa nih? Kayak gimana? Gitu. Tahun 2023 ya, prediksi komunikasi. Saya memang belum lama, I came across this article which I think is pretty interesting, ngomongin soal prediksi tahun 2023, dan kayaknya memang sangat relevan juga di kondisi di Indonesia ya. Saya rasa 2023 itu will be the year of Chief Communications Officers atau para senior komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi ini udah terlalu lama berada di bawah payungnya marketing. Padahal itu dua hal yang beda purpose, beda skill sets, dan end result yang dicapai juga beda itu hasilnya. Cuman entah kenapa banyak banget fungsi PR atau komunikasi itu undernya marketing, ada juga yang undernya sales gitu, ada yang undernya brand, macam-macam. Nah, padahal kalau kita lihat marketing sendiri itu udah pack banget mereka ininya, kegiatannya, tanggung jawabnya udah pack banget. Mereka bagaimana caranya untuk attract customers, mereka bikin berbagai macam campaign, belum lagi harus bikin secara digital gimana, banyak. Sehingga porsi mereka untuk memperhatikan dari segi komunikasinya nih agak terbengkalai. Padahal komunikasi kan bisa, kalau nggak ke eksternal juga ke internal kan. Komunikasi ke internal juga penting untuk dibangun, supaya di internal perusahaan tersebut tetap align, kalau ada kebijakan bisa diterima dengan baik di internalnya, program-program supaya ada employee loyalty dan sebagainya, lain-lain, dan juga ke eksternal.
Kalau kita mau press conference atau mau launching atau apapun yang melibatkan media kayak contohnya ya, yang nge-briefing para spokesperson itu dari pihak comms-nya atau PR-nya ya biasanya. Ya mungkin kegiatan adalah kegiatan si marketing, tapi comms ini punya separate function gitu. Nah bayangin ya sesuai dengan prediksi yang saya pelajari untuk 2023, bayangkan kalau itu benar terjadi ya di 2023, komunikasi atau public relations itu berdiri sendiri, nggak di bawah payungnya marketing, nggak di bawah payungnya PR. Akhirnya si comms nih atau si PR ini dia punya lebih banyak waktu dan space untuk benar-benar mikirin ke arah reputasi si perusahaannya. Nggak cuma dijadikan sebagai tools untuk jualan doang, nggak sekedar jadiin tools untuk nggak amplify sebuah campaign doang, nggak, tapi bener-bener mikirin si membangun, meningkatkan dan juga menjaga reputation si perusahaannya. Sehingga nanti krisis-krisis yang tadi kita omongin itu mungkin bisa dihindari, apalagi krisis yang terjadi karena campaign yang backfire itu. Naikin profile si para founders atau manajemen dari perusahaannya, naikin knowledge tentang program-program bagus si perusahaannya ke publik, misalnya program sustainability, program tentang ke community, ke publik dan macam-macam. Artinya banyak banget sebenarnya tugasnya PR nih yang belum bisa terlaksana karena selalu berada di bawah payungnya si marketing. Dan saya sih berharap ya 2023 benar-benar bisa menjadi tahunnya untuk praktisi PR ya, senior PR untuk bisa lebih mengembangkan sayapnya di luar dari fungsi-fungsi marketing yang selama ini dijalankan. Iya betul sih, aku setuju sih karena biar kalau misalkan berdiri sendiri itu punya ruang gerak yang lebih luas juga untuk bisa mengembangkan itu gitu. Kalau Mas Fauzan gimana melihatnya 2023? Yang dibilang sama Mas Septo itu benar banget gitu ya, apalagi buat para pencari kerja gitu ya, khususnya para pencari kerja di bidang komunikasi. Itu kalau misalkan kita lihat di LinkedIn aja gitu ya, itu ketika kita misalkan mau cari pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi atau PR, itu banyak dari brand gitu ya, ketika nulisin job desk-nya, mereka tuh udah tahu bener, oh job desk-nya itu pengalamannya minimal tuh seorang jurnalis atau punya pengalaman di bidang PR atau mungkin di bidang komunikasi, ngurusin media, ngurusin press release, ngurusin event-event yang berbau PR. Jadi dari situ kita bisa menilai bahwa oh sekarang di Indonesia gitu ya, terutamanya ya, udah banyak kok industri yang sadar kalau peran PR atau communication expert itu penting ketika ingin membangun suatu reputasi dari brandnya atau mungkin korporasinya gitu ya. Cuma kalau dari aku sih mungkin nambahinnya adalah tren PR yang mungkin akan masih berlanjut gitu ya, bukan suatu hal yang baru gitu ya, masih akan berlanjut di 2003 adalah penggunaan media sosial, khususnya media sosial basisnya itu video platform, baik itu yang horizontal seperti YouTube ataupun yang vertikal seperti IG Reels ataupun TikTok gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa si video-video vertikal dan horizontal ini ternyata berhasil ngumpulin banyak massa nih di platform tersebut gitu ya, entah itu YouTube, IG Reels ataupun TikTok. Itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh para brand gitu ya, ataupun korporasi ataupun organisasi untuk ini nih menyebarkan informasi yang ingin mereka sampaikan kepada publiknya gitu. Karena ternyata ya khususnya Gen Z gitu ya, yang istilahnya mereka itu lebih punya preferensi mendingan ngelihat di video aja lah gitu ya, video-video pendek gitu ya. Itu bisa jadi salah satu peluang buat kita untuk bikin strategi komunikasi yang tepat tuh kayak gimana, yang efektif tuh kayak gimana gitu kan. Memang kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, kalau bikin event, bikin press release atau undang media itu suatu hal yang biasa lah ya. Biasanya sebagai praktisi PR, itu udah jadi makanan kita sehari-hari lah. Sedangkan kalau video platform itu kan lebih apa ya, makan waktu, tapi kalau dibandingkan dengan hasilnya yang bisa dibilang sukses ya kenapa tidak gitu. Terus yang satu lagi adalah makin kesini kan data tuh makin banyak banget gitu ya, apalagi semenjak adanya e-commerce lah, sosial media lah, dimana kalau kita bikin akun di sana sini udah pasti akun itu disimpan di suatu tempat dan bisa diolah gitu ya untuk menjadi suatu senjata, entah itu buat praktisi PR ataupun praktisi lainnya gitu ya, ketika ingin mengkomunikasikan sesuatu gitu loh.
Sehingga kita bisa lihat, oh media pun makin ke sini mereka pasti cenderung nanya nih, oke, datanya mana, datanya apa gitu loh. Sehingga ketika kita ingin bikin suatu hal gitu ya, atau ingin menyampaikan suatu informasi sebisa mungkin, kalau bisa ada datanya nih. Ini karena kalau misalkan tidak ada datanya, apalagi datanya nggak kredibel, takutnya apa yang kita informasikan, khususnya ke target audiens kita, bisa dicap sebagai hal yang tidak faktual gitu. Yang tentu itu malah nantinya backfire ke kitanya. Oh, ini ternyata perusahaan ini nggak bisa memberikan data yang kredibel nih atau yang faktual nih. Bahkan bisa jadi kita dianggap sebagai pihak yang melakukan scamming lah kayak gitu. Itu kalau dari aku sih. Ini mantep nih yang Fauzan bilang juga tadi, salah satu tren juga ke depannya PR juga, kalau event nyebar press release itu suatu hal yang biasa gitu makan sehari-hari, tapi juga harus explore juga ke arah let's say misalnya kita bikin video untuk di social media yang rata-rata kalau kita lihat sekarang masih sebagian besar, udah mulai ada cuma sebagian besar masih untuk segi marketingnya ya, untuk jualannya apa segala macam. Nah ini harusnya PR bisa banget tap in ke situ, bikin video untuk di social media sekarang, Reels lah, TikTok apa segala macam, memang untuk tujuan ke fungsinya PR, nggak cuma untuk jualan. Nah ini kayaknya juga harus lebih digencarkan, dan pihak klien ya atau perusahaan brand gitu juga harus memahami kalau PR tuh bisa ke arah sana gitu, nggak cuma sekedar media atau press release doang. Dan seringkali kita terbentur sama procurement nih, lu lihat local servicesnya ada bagian digitalnya nih gitu, padahal nggak gitu. PR itu channelnya banyak banget yang bisa dipakai, nggak cuma sumber ke media, karena kalau di procurement kan maunya PR buat yang medianya aja. Kalau untuk ke social media ya berarti ada digital agency-nya, nggak gitu, padahal kan namanya komunikasi, message-nya ada, tergantung kita milih channel yang tepat apa ya. Nah itu sih. Betul banget. Apalagi misalnya kan kalau misalkan di YouTube gitu ya, itu banyak banget tuh edukasi mengenai entah itu marketing, UI UX, atau mungkin web development, hal-hal yang berbau marketing dan IT lah. Tapi kita jarang banget tuh ngelihat channel-channel yang isiannya tuh isian PR gitu loh. Jadi mungkin seperti yang tadi Mas Septa bilang bahwa ini mungkin jadi tahunnya para praktisi komunikasi senior nih. Ini mungkin bisa jadi salah satu langkah yang tepat buat kita ya, untuk yuk PR bisa nih menjadi salah satu bisa berdiri sendiri, dan mungkin bisa jadi salah satu pionir yang bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti krisis yang tadi kita sebutkan. Karena kalau misalkan masalah sales kan ya itu dari timnya sendiri. Cuma kadang orang banyak banget yang meremehkan masalah komunikasi ini karena mereka mikir nulis doang, ngomong doang gampang lah. Padahal kan komunikasi itu tidak sesederhana itu gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang nonton jangan lupa untuk berani aja untuk explore, karena tren di tahun 2023 bakalan lebih luas lagi ya ininya, platformnya gitu untuk PR. Nah sayang banget tadi jadi pertanyaan terakhir di sesi laptop kali ini, tapi jangan lupa kalau di Okem, di laptop Okem kita bakalan selalu kasih kalian knowledge baru soal PR. Thank you banget Mas Fauzan dan juga Mas Septa sudah berkenan untuk hadir sore hari ini. Kita bertemu lagi di session selanjutnya. Dan bagi Okemis, thank you banget udah mau stay tune barengan aku di laptop session kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kita di YouTube channel Okem Komunikasi Indonesia dan juga media sosial lainnya. Sampai jumpa.